Yang pertama keadaan pertama adalah jika ada waktu senggang, waktu lebih, maka yang pertama kita gunakan untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat yang paling utama adalah ilmu yang bermanfaat dalam hal agama. Dunal fudul alladzi akabannas alaihi wasammauhu ilman. Bukan ilmu itu banyak ya. Ada ilmu yang bermanfaat, ada yang ilmu itu kalau kita know too much ya, tahu berlebihan itu malah kadang nggak bermanfaat. Jadi kita juga harus pintar-pintar menyaring ya. Too much information itu juga membuang-buang waktu. Nah, gitu. Fudul tuh seperti itu. Too much information yang dia tuh sebenarnya nggak penting, tapi kita tuh kepo gitu ya. Kepo yang berlebihan maksudnya. Fudul. Nah, dan dianggap itu penting, padahal nggak penting gitu ya. Baik, itu fudul. Nah, sekarang definisi ilmu bermanfaat, ala ilmu an-nafi itu apa? Yang menambah ketakutan kita kepada Allah. Nah, kemarin kita pernah bahas ya, khauf itu apa? Oke, kita skip saja. Kemarin sudah saya jelaskan. Kemudian, yang menambah keseganan, ketakutan kita kepada Allah, dan juga menambah penglihatan kita itu agar fokus ke aib-aib diri kita sendiri. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika azza wa jalla, dan menambah pengetahuan kita mengenai hal beribadah kepada Allah. Jadi menambah hazanah pengetahuan kita bagaimana beribadah kepada Allah. Wa yuqallilu min raghabatika fid dunya, dan mempersedikit ambisi-ambisi keduniawianmu. Nah, begitu ya. Pasti namanya hidup di dunia kita punya ambisi-ambisi ya. Tapi ilmu bermanfaat itu kayak menjinakkan ya ambisi-ambisi dunia kita. Yo, silahkan dikejar tapi ya jongoyo banget. Nah, gitu ya bahasanya tuh seperti itu. Enggak usah ngoyo. Oke, wa yazidu fi raghabatika fil akhirah, dan menambah ambisimu itu ya ke akhirat gitu. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, nggak bisa ya. Oke ya, enggak, karena kita itu tinggalnya di dunia, maka juga kita juga tetap harus berusaha. Tapi ingat, kita tuh asalnya dari akhirat, maka itu juga harus dipikirkan ya. Jadi harus balance, work life balance ya. Oke. Wa yaftahu basirataka bi afati amalika hatta tataharraza minha, dan membuka penglihatanmu mengenai bencana-bencana amal-amalmu ya, sehingga kamu berhati-hati. Jadi kita sudah beramal, tapi hati-hati juga dengan amal kita. Bisa jadi karena salah niat malah menjadi bencana ya buat kita ya, seperti itu. Baik, wa yutli'uka ala idi syaitan wa gururihi wa kaifiyati talbisi alal ulama isu. Nah, dan ilmu yang bermanfaat itu juga memberitahu kamu tentang tipuan-tipuan ya, tipuan-tipuannya syaitan ya. Bagaimana dia itu tuh talbis atau menyamar ya, masuk ke dia menyamar dengan godaan-godaannya itu, menyelinap kepada ulama-ulama su ya, sehingga menjadikan mereka itu melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah dan dibencinya. Oke. Sehingga mereka menukar agama itu dengan dunia. Oke, wa takhadul ilma wasilatan ila akhdil amwal minasalati, dan menjadikan ilmu itu sebagai perantara mencari uang. Nah, ibaratnya gitu ya. Perantara mencari uang dari para sultan-sultan atau penguasa-penguasa. Oke. Dan juga dia menjadikan ilmu itu sebagai wasilah ya untuk memakan harta wakaf dan harta-harta orang yatim dan harta-hartanya orang miskin. Oke. Wasarrafa himatahum tulana harihim ila talabil jahi wal manzilati fi qulubil khalqi, dan menjadikan fokusnya mereka itu sepanjang hari untuk mencari kekuasaan dan kedudukan ya di hatinya para orang-orang. Sehingga watarahum dalika ilal muraati,
Sebentar ya teman-teman ya, mohon maaf ya sebentar. Saya izin sebentar saja, sebentar. Oke, baik, mohon maaf saya lanjutkan. Wa tarahum dalika ilal muraati wal mumarati wa munafasati wal mubah, sehingga hal-hal itu tadi karena dia disibukkan dengan perkara duniawi menjadikan mereka itu ada rasa muroah. Muroah itu ingin dilihat ya, showing off. Wal mumaroh itu selain selain ingin dilihat, ria ya begitu ya, berlomba-lomba ya, wal munafasat wal mubah, dan berbangga-bangga. Oke. Kemudian Mbak Dahu. Oke. Wa hadzal fannu minal ilmi nafi' qad jama'nahu fi kitab Ihya Ulumuddin. Nah, dan jika teman-teman penasaran ya mengenai ilmu yang bermanfaat itu rinciannya bagaimana, nah, sudah beliau tuliskan, Imam Ghazali tuliskan di kitab Ihya Ulumuddin. Silahkan dibaca ya. Sudah banyak terjemahan ya. Di Indonesia juga ada, saya pernah menemukan di Gramedia kalau nggak salah, ada 4 jilid tapi tebel sekali. Silahkan kalau mau beli dan dipelajari, silahkan. Oke. Fa'in kunta min ahlihi fahasilhu wa'mal bihi. Dan jika kamu merupakan bagian dari ahlihu wa'mal bihi, maka berusahalah untuk mendapatkan ilmu itu wa'mal bihi. Dan setelah itu amalkanlah. Summa alimhu wad'u ilahi. Kemudian ajarkan ilmu tersebut dan ajaklah orang-orang untuk mengamalkannya pula. Faman alima dzalika wa amila bihi wa da'an nasa ilaihi, dan barang siapa menguasai tahu ilmu itu dan mengamalkannya dan mengajak orang-orang kepada ilmu tersebut, fadzalika yud'a aziman fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihissalam. Orang seperti itu akan dilihat, dianggap sebagai orang yang besar di langit ya, dengan kesaksian dari Sayyidina Isa alaihi salam. Fa idza faraqta min dzalika kullihi wa faraqta min islahi nafsika zahiran wa batinan wa fadala sya'u min awqatik fala ba'sa an tastajila bi ilmil madhhab min al fiqh. Dan jika kamu sudah selesai ya, sudah selesai. Jadi sebenarnya Imam Ghazali itu menekankan sebelum kita itu talabul ilmi, mencari ilmu, maka sejatinya kita bersihkan dulu hati, menata hati gitu ya, luruskan niat. Nah, kalau sudah siap ini ya untuk talabul ilmu apa ini yang diutamakan ya. Oke, beliau bilang di sini adalah ilmu madhab fikih ya, ilmu madhab fikih. Jadi beliau fokus dulu ke fikihnya ini. Fikih itu kan seperti kita banyak aturan-aturan kan ya. Oke, ibadah itu kan aturan-aturan ibadah itu kan di fikih ya. Nah, kita diminta untuk menguasai itu. Jadi fikih itu ibarat manual guide-nya kita kan. Kalau kita sholat rukunnya ada apa saja, syaratnya ada apa saja, itu kan dipenuhi kan. Kalau nggak dipenuhi salah satu kan tidak sah. Nah, fikih kan seperti itu. Nah, makanya beliau menyarankan belajar fikih dulu. Nah, seperti itu. Lita'rifa bihil furu' an-nadirah fil ibadat, agar engkau tahu furuk-furuk ya, atau sub-sub ya, cabang-cabang ya, cabang-cabang yang ada di fikih, hal-hal furuk yang jarang diketahui orang dalam hal ibadat. Wa tariqat tawassut bainal khalqi fil husumat. Nah, dan
kamu juga tahu bagaimana menjadi penengah saat orang-orang itu sedang bertikai, sedang berselisih pendapat. Madzhab Maliki bilang seperti ini, Syafi'i bilang seperti ini, Hambali bilang seperti ini. Nah, kita harus bagaimana ini? Nah, itu kan kalau di fikih kan pasti dibahas ya. Kita lebih baiknya gimana? Nah, gitu. Baik, atau perdebatan-perdebatan yang sia-sia yang ujungnya hanya ingin mencari apa namanya ya, bahasanya tuh kok di fikih itu tata burukhos ya, mencari yang gampang-gampangnya gitu ya, atau mencari pokoknya ingin menjalankan agama sesuai syahwatnya sendiri gitu, sesuai keinginannya sendiri kan tidak bisa, akan ada aturannya ya. Oke. Fadzalika aidan ba'dal faraghi min hadil muhimmat min jumlati furudil kifayah. Dan itu semua dilakukan setelah kita selesai melakukan fardu kifayat ya. Oke, fardu kifayat yang lain-lain baik. Min hadil muhimmat min jumlati furudil kifayat. Oke. Fa in da'at ka nafsuka ila tarki ma dzakarnahu minal auradi wal adhkari golan bidalik. Nah, dan jika nafsumu mengajakmu untuk meninggalkan wirid-wirid tadi ya dan zikir-zikir karena menyibukkan diri dengan yang kita sebutkan tadi, belajar ya, harus hati-hati nih, fa'lam, maka ketahuilah anna syaitona, sesungguhnya syaiton al-la'in yang terkutuk, fa inna syaitona al-la'in dasa ila qalbika adafin, telah memasukkan ke dalam hatimu penyakit ya. Jadi di sini itu Imam Ghazali kalau kita tidak hati-hati, kan tadi kan kalau bisa kan wiridnya dulu lah dikencengin lah ya untuk menata hati ya. Wiridnya dikencangkan dulu untuk menata hati. Kalau hatinya sudah tertata, baru kita fokus untuk mencari ilmu ya. Nah, tapi kalau hatinya belum tertata, tapi kemudian kita pokoknya mau mencari ilmu dan malah meninggalkan zikir, padahal hati kita sedang carut marut gitu ya. Seharusnya kan kita memperhatikan diri sendiri dulu kan. Oke. Nah, seperti itu hati-hati karena bisa jadi godaan setan masuk dari sana. Oke. Dasa ilaika qalbika adafin. Bisa jadi setan itu memainkan perannya dengan memasukkan penyakit. Nah, penyakitnya apa ini? Penyakitnya apa yang bisa jadi bisikan setan? Hubbul mal wal jah. Nah, cinta, harta, dan kekuasaan. Fa'iyaka antaktar robihi, dan hati-hati jangan sampai tertipu. Fataku naduh katan lahu fayulikaka. Sehingga kamu ditertawakan olehnya, menjadi bahan tertawanya setan, dan itu akan membuatmu hancur. Tsumma yaskhara minka, dan setan akan mengejekmu. Wa in jarab tanafsaka muddatan fil auradi wal ibadah. Dan jika kamu sudah mencoba sejenak saja dalam berzikir dan ibadah-ibadah, maksudnya ibadah-ibadah sini yang nafilah ya teman-teman ya, yang kalau wajib kan pasti dikerjakan, nggak mungkin kan cuma coba-coba coba sekali besok nggak bisa, dosa kita ya. Maksudnya ibadah di sini adalah yang pastinya yang sunnah dong. Oke, wakanat latas tafkiluha kasalan anha, dan kamu tidak merasa itu memberatimu karena malas ya, nggak berat dan tidak nggak berat kok. Saya meninggalkan pun bukan karena malas, nah gitulah ya. Walakin zaharat raqbatuka fi tahsilil ilmin nafi, dan muncul kamu punya keinginan mau fokus untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Nah, tapi di sini kan tadi kan syaratnya apa? Tidak boleh merasa berat ya, meninggalkan zikir karena malas ya. Beda ceritanya kok malas. Berat karena malas udah mending belajar aja. Nah, itu dua hal yang berbeda. Di sini Imam Ghazali bilang kamu sudah alhamdulillah udah lumayan istiqomah gitulah ya. Dan sebenarnya itu nggak berat kok, tapi emang ada sekarang sudah waktunya fokus ke mencari ilmu. Nah, saya
zikirnya jadi agak berkurang sejenak, nah gitu kan. Bukan karena malas, bukan. Nah, ya kan? Tapi ada ilmu yang harus dikuasai, ya begitu ya, mencari ilmu bermanfaat. Nah, walam turid bihi illa wajallah, dan memang kita dan kamu tidak menginginkan mendapat ilmu yang bermanfaat itu kecuali memang karena niat mencari ridha Allah Ta'ala dan mengejar pahala akhirat, ya, wadarul akhirah. Fadzalika afdalu min nawafilil ibadat. Maka sesungguhnya hal tersebut lebih afdal, lebih utama dari mengerjakan ibadah-ibadah nafilah. Nah ini yang jangan disalahpahami ya. Jadi mungkin pernah dengar ya, atau mencari ilmu itu lebih mungkin pernah dengar riwayat ya. Riwayatnya itu saya pernah baca, tidurnya orang yang berilmu gitu kan, itu lebih baik daripada ahli ibadah gitu kan. Nah, tapi ternyata tidak semudah itu kita memahami riwayat-riwayat itu ya. Nah, ternyata yang dimaksud itu adalah kalau hatimu sudah tertata rapi, sudah menjadikan wirid, tasbih itu makananmu sehari-hari, dan kamu tidak berat mengerjakan itu. Nah, dan niatmu itu sudah bagus, ingin mendapat ilmu itu ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena niat-niat lainnya, ya kan? Maka kalau sudah begitu keadaannya, silahkan kamu mau fokus mencari ilmu. Bahkan dengan keadaan kamu yang sudah bagus seperti itu, kamu fokus mencari ilmu, itu lebih afdol dari ibadah-ibadah nafilah. Tapi dengan syarat tadi ya, syaratnya itu. Oke. Pokoknya walakin nasya'na fi sihhatin niyah. Pokoknya yang paling penting adalah niat yang benar. Nah, itu ya. Ya, jadi yang dititikkan oleh Imam Ghazali adalah niat yang benar dalam mencari ilmu. Kalau niatnya udah nggak benar, udah fokus saja ke memperbaiki hati, memperbaiki diri melalui mengingat Allah, zikir, ya kan, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah nafilah. Oke. Faidalam tasih. Nah, kalau niatnya nggak benar, fahiyya ma'dinu gururil juhal. Maka nanti akibatnya apa? Orang-orang yang niatnya tidak benar itu ya akan tertipu, ya kan, al-juhal. Jadi kita seperti orang bodoh yang tertipu. Wa mazallatu aqdamir rijal, dan ini nanti akan menjadikan orang yang niatnya tidak benar itu ya tergelincir karena niat yang buruk itu sendiri dalam mencari ilmu. Nah, itu hal yang pertama ya. Keadaan yang pertama ya. Kalau kamu ada waktu luang, niatmu sudah betul mencari ilmu yang bermanfaat, bersih dari ambisi-ambisi duniawi, memang niat adalah lillahi ta'ala, silahkan mencari ilmu. Oke, bahkan itu lebih afdal daripada wirid-wirid ataupun ibadah-ibadah nafilah yang kamu kerjakan. Tetapi ingat harus niatnya yang betul ya, niatnya yang betul. Dan sudah sebelumnya tuh kita sudah menata diri dulu, hatinya sudah tertata dengan wirid-wirid yaumi itu ya, yang tiap hari kita baca itu ya, dan kita tidak meninggalkannya bukan karena males, ya, tapi ada fokus lain yang harus dikejar. Nah, itu harus dipahami. Keadaan yang kedua, nah, bagaimana jika kamu tidak mampu untuk mencari ilmu yang bermanfaat? Walakin tashtagilu biwadhaifil ibadat minadzikri wal qiraah wat tasbihat washolawat. Tapi memang kamu memfokuskan diri kamu, menyibukkan dirimu dengan memperbanyak ibadah-ibadah nafilah. Entah itu zikir, membaca Quran, bertasbih, banyak sholawat. Ya itu gimana ya? Nggak apa-apa. Maka itu fadzalika min darajatil abidina wasiyaris solehin. Dan itulah amalan-amalan itu tadi merupakan bagian dari derajatnya ahli ibadah dan jalannya para orang saleh. Watakunu bidzalika aidan minal faizin. Bahkan kamu dengan mengikuti beliau-beliau itu ya menjadi bagian dari orang-orang yang
menang, yang beruntung. Oke. Itu buat yang merasa saya tidak mampu mencari ilmu, tidak bisa. Pokoknya saya fokusnya ya taat, menambah kedekatan kepada Allah dengan memperbanyak wirid, sholat-sholat sunnah, baca Quran, bertasbih, sholawat-sholawat. Nah, ya itu juga bagus. Oke ya, baik. Mbak Dahu, sudah? 112, oke. Keadaan yang ketiga, antastagila bimatu silubi khairan ilal muslimin. Nah, atau keadaan yang ketiga ini kita itu disibukkan dengan sesuatu yang kita itu menjadi perantara kebaikan kepada saudara-saudari muslim kita. Nah, silahkan, boleh. Atau kita berusaha memberikan kebaikan, memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya para mukminin. Nah, ini ya. Oke, ternyata tuh dengan kita buat happy orang-orang itu juga berpahala loh. Gitu ya. Buat happy. Tapi dengan cara-cara yang halal ya. Oke, cara-cara yang dibenarkan oleh agama ya. Oke. Bukan asal menyenangkan orang, tapi ya menabrak aturan agama, tidak. Oke. Nah, au tuyassiru bil a'mal as-sholihah lis-sholihin, atau memudahkan hal-hal yang baik ya, memudahkan hal-hal yang baik bagi orang-orang yang baik. Nah, ya karena kalau kita memudahkan hal-hal yang buruk, ya kita kena dosanya juga kan. Memudahkan itu adalah memudahkan perkara-perkara yang baik bagi orang-orang yang baik. Nah, gitu ya. Seperti apa? Kahidmatil fuqaha was-sufiyah al-muhaqqiqin wa ahlid-din wa taradid fi asbalim, seperti kita berkhidmah ya, melayani, membantu para fuqaha, para ahli ilmu fikih, para murabi-murabi sufi, tasawuf, tarekat, dan ahli agama ya, pokoknya membantu kebutuhan-kebutuhan beliau. Nah, seperti itu ya. Khadim. Oke. Khidmah. Baik. Pengalaman saya di Mesir itu dulu waktu saya ikut wirid thariqah ya, di Mesir itu sering saya jumpai anak-anak kecil itu, anak-anak kecil masih bahkan umur TK ya, mungkin ya 5 tahun lah kalau nggak salah. Saya pernah lihat sering ya, 5-6 tahun pokoknya masih TK atau SD awal-awal itu. Sama orang tuanya itu, sama jamaahnya ya, jamaah syekh thariqatnya itu, syekh thariqat saya, jamaahnya beliau tuh bawa anak kecil banyak gitu kan, pada bawa anak kecil gitu kan, itu sama orang tuanya itu sudah dilatih melayani jamaah. Nah, jamaah yang hadir di situ ya, maksudnya ya. Nah, jadi yang melayani kita, yang bawain biasanya setelah wirid, nah itu ada jamuan biasanya ya, ya sekedar teh, manisan-manisan gitu kan, dari dermawan-dermawan kan. Nah, itu yang nyuguhke ya, atau apa, ngantarkan itu tuh anak-anak kecil itu, bahkan tanpa disuruh. Mereka tuh kayak berebut. Aku yang bantuin, aku, seperti itu. Ya, nah ini bagus ya untuk mentarbiyah anak-anak kita ya, agar dari kecil itu jiwa melayani umatnya tuh sudah ada. Nah, itu yang saya tuh kagum ya, orang tuanya tuh mendidiknya tuh seperti apa ya, sampai jiwa melayani umatnya tuh sudah ada sejak kecil, bahkan berebut untuk membantu umat. Nah, itu. Baik. Kemudian wasa'yi fi it'amil fuqara wal masakin, dan berusaha memberi makanan bagi para fakir miskin. Ini juga baik. Intinya kita itu berusaha menyampaikan kebaikan dari Allah kepada orang-orang yang tepat. Intinya seperti itu. Wa taraddudi 'alal mardo bil iyadah, dan juga sering mengunjungi orang-orang sakit. Wa 'alal janais bitasyi, dan juga mengantarkan para jenazah sampai ke peristirahatan terakhir, atau kalau tidak bisa ya berkunjung ke rumah duka, walaupun tidak bisa mengantarkan sampai tempat terakhir gitu. Fakullu dzalika afdalu minan nawafil, dan itu semua jika dilakukan dengan niat yang ikhlas, oke, itu juga baik, bahkan lebih baik, lebih afdal dari ibadah-ibadah yang sunnah, nawafil. Fa inna hadhihi ibadah. Ini memang ibadah. Nah, bedanya apa? Sebenarnya kalau dibilang lebih afdol, semuanya tuh afdol sebenarnya ya. Halo.
berarti kita sebenarnya tinggal milih, kita mampunya yang mana. Kita mampunya yang itu, sholat-sholat, berzikir, ya sholawat, mampunya baru itu. Karena kalau mau memberikan, ya kita jujur-jujuran saja ya, kita mau berbuat baik, mau menyumbang, mau berderma ngasih makan orang miskin tiap hari misalkan, ya kan, misalkan, itu kan ya juga butuh uang ya, kita tidak munafik. Bahkan ada dari kita pun, saya pun kadang ngalamin, ada loh, pernah loh kita itu sehari nggak ada duit sama sekali, nggak tahu makannya gimana gitu kan. Nah, tapi bukan berarti kalau begitu kita tidak bisa berbagi, tidak. Tapi kita juga tidak munafik. Untuk berbagi itu juga kita harus punya sesuatu kan, nah gitu ya. Nah, oke, kita belum mampu, misalkan kita dalam keadaan belum mampu untuk memberikan sesuatu, gitu kan. Maka ya kita fokus ke yang keadaan kedua tadi. Bisanya apa yang kebaikan apa yang bisa kita lakukan hari ini? Bisanya ya baru baca Quran, bertasbih, sholat, sholawat, sholat yang sunnah ya, maksudnya tambahan-tambahan ya. Kalau wajib kan mesti. Nah itu ya sudah, kita fokus di situ. Nah, baik. Maka yang ini tadi, yang keadaan ketiga ini tadi, memberikan kebaikan ke orang lain, itu juga ibadah. Bedanya dengan yang tadi apa? Yang tadi itu ibadah murni kaitannya dengan kita sama Allah saja ya, private gitu kan. Nah, tapi kalau ini adalah ibadah kepada Allah juga, tapi juga ada sosialisasi dengan manusia. Ya kan, wa fiha rifqun bil muslimin, dan ada rasa saling menyayangi antara makhluk Allah gitu ya. Nah, jadi ini juga tidak bisa kita anggap remeh, karena di sini ibadahnya dua, ibadah kepada Allah, kemudian ibadah kepada manusia, bukan ibadah kepada manusia, ibadahnya perantaranya adalah dengan bersosialisasi sesama manusia. Nah, gitu. Ibadahnya semuanya tetap ke Allah ya. Nah, seperti itu. Kok yang tadi kita sendiri, yang sekarang ini bersama-sama bersosialisasi dengan orang, tapi ini bagian dari ibadah. Nah, gitu ya. Nah, yang keempat, keadaan yang keempat gimana? An la taqwa ala dzalik. Wah, benar-benar tidak mampu. Tidak mampu, benar-benar tidak ada waktu untuk mencari ilmu tadi ya, nggak bisa. Untuk mau berlama-lama zikir, meluangkan waktu, benar-benar pokoknya kita itu dituntut satset gitu ya. Sholat, selesai, makan, langsung kerja lagi, kerja. Nah, gitu. Ada keadaan yang memang memaksa kita seperti itu. Biasanya sih yang saya lihat adalah pekerja-pekerja yang diburu waktu. Nah, ya kan, seperti pekerja kantoran, pekerja di pabrik, mungkin diburu waktu kan. Gimana mau saya pengen duduk sejenak, pengen juga loh duduk sejenak, berzikir, bertasbih, baca Quran yang banyak gitu kan. Bahkan ya saya salut teman-teman yang memang wasilahnya untuk menjemput rezekinya Allah itu tuh dari buruh pabrik ya. Ada loh keluarga saya itu yang dari pagi jam 7, pulang itu jam 8, setengah 9 malam itu baru pulang. Bayangkan itu berapa jam itu kerja. Bisa dibayangkan 12 jam lebih itu. Ya kan? Nah, ada nyata. Nah, karena terjadi di anggota keluarga saya ya. Seperti itu. Ada loh. Nah, itu gimana? Benar-benar nggak bisa. Nggak bisa mencari ilmu, nggak bisa wirid-wirid lama. Ya paling ya setelah sholat ya istighfar, sholawat, doa, udah gitu ya misalkan. Gitu kan. Nah, kemudian nggak bisa juga, bukan tidak bisa, tidak maksimal mungkin ya, bukannya tidak bisa, tidak maksimal untuk berbuat baik kepada orang gitu kan. Nah, tapi ya kita disebutkan dengan wastaghalta bihajatika iktisaban ala nafsika wa ala iyalika. Kita disebutkan memenuhi kebutuhan hidup kita atau keluarga yang kita tanggung. Nah, waqad salimat, kemudian waqad salimal muslimuna minka wa aminu min lisanika wa yadika, dan kamu ini walaupun kamu itu sekarang disibukkan dengan bekerja, kamu berkomitmen tidak akan menyakiti orang lain. Nah, gitu ya. Dan para muslimin itu selamat gitu ya. Selamat dari lisanmu dan tanganmu. Nah, ini lisanmu dan tanganmu, hati-hati ya. Nah, ya kan? Maksudnya apa? Jangan sampai
muslim lainnya itu tersakiti oleh lisan kita atau tangan kita. Lisan berarti kan menyakiti dengan mulut ya, nyacati kalau bahasa Jawanya itu kan. Gibah lah, fitnah. Nah, itu pokoknya afatul lisan ya, bencana yang timbul dari mulut itu kan. Kalau yadun, yadika berarti kan tangan, berarti main fisik. Nah, kalau kita orang yang berhati-hati, iya kita orang sibuk, kita kerja terus, tapi saya pastikan lisan saya, tangan saya tidak akan menyakiti saudara-saudara muslim saya yang lainnya. Nah, kalau kita seperti itu, ya, at least misalkan kita nggak bisa ngapa-ngapain, tadi bisanya hanya seperti itulah. Kerja, fokus kerja, tapi saya nggak ganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain dengan lisan saya dan tangan saya. Wasali malaka dinuka, dan ya saya sholat, saya apa yang mengerjakan yang wajib-wajib, baru bisanya itulah pokoknya, alhamdulillah yang wajib-wajib saya kerjakan. Nah, ya kan, wasali malaka dinuka. Mengerjakan apa yang Allah minta, yang wajib. Itlam tartakib maksiyah, dan tidak melakukan maksiat, dalam artian tidak mungkin kita manusia biasa ya, kita bukan nabi, tidak mungkin tidak pernah bermaksiat sama sekali, tidak mungkin. Maksudnya adalah kita tahulah maksiat yang besar, yang berdosa besar kita tidak pernah lakukan, alhamdulillah tidak. Ya kalau maksiat kecil manusia ya, mungkin kepleset gondok terus misalkan mengumpat sedikit gitu ya, atau ya manusiawi lah ya, tidak mungkin kita itu terlepas dari dosa, itu tidak mungkin. Tapi setidaknya kita tidak pernah sama sekali tidak pernah bahkan mendekati saja tidak ya dosa-dosa besar. Nah ya, fatanala bidzalika darajati ashabil yamin. Nah, kalau kita bisa, walaupun kita baru bisa kerja itu tadi ya, tapi kita menjamin kita tidak akan menyakiti orang lain dengan lisan kita atau tangan kita, dan alhamdulillah mengerjakan yang diminta Allah walaupun yang masih yang wajib saja, dan tidak mengerjakan yang tidak melanggar dosa-dosa besar yang membuat Allah murka. Kalau kita bisa seperti itu, nah maka insya Allah fatana bidzalika darajati ashabul yamin, kita akan mendapat golongan derajatnya ashabul yamin, golongan-golongan kanan. Nah, yamin ada ashabul yamin, ashabul shimal ya. Di surat apa itu saya lupa. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Nah, kita golongan kanan ini. Oke, inlam takun min ahli taraki. Walaupun kita itu belum menjadi bagian dari kelompok yang makom-makom atas ya. Makom-makom atas. Ila makomi Mbak Daud sudah, mohon maaf. Lama komis sabikin, nah yang paling tinggi nih ya, para wali lah. Nah, oke, para makomnya para sabikin, para wali gitu. Wahadi aqallu darajat fi maqamatiddin. Dan inilah itu tadi makomnya ashabul yamin ya kan, derajatnya para golongan-golongan kanan itu tadi adalah yang paling rendah ya derajatnya dalam derajat-derajat klasifikasi orang baik lah ya. Nah ini kalau jadi kalau di tasawuf itu ada ya golongan-golongan kayak gitu kan. Yang paling tinggi yang para nabi ya, jelas itu tidak akan terjamah oleh kita ya. Jangan ngarep, nggak bisa, itu khusus untuk para nabi. Mbak Dahu ya, selanjutnya ya sabikin itu ya para wali, kemudian ya, disusul dengan yang lain itu ada pembahasannya, dan definisi setiap ahli ilmu makrifat itu beda-beda ya definisinya. Menurut ulama ini begini, menurut ulama ini begini, tapi ada ya di Quran itu berdasarkan Quran ya, bisa dicari kok ya, di Quran itu ada. Itu dikumpulkan sama ulama kemudian disusun. Yang paling tinggi itu pasti jelas ya para nabi, kemudian aulia ya kan, mujahidin, nah itu ada, dan sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis ya teman-teman ya, tidak ngarang-ngarang sendiri itu tidak ya. Oke, wadi akalu derajat fi maqamatidin, inilah derajat yang paling rendah dari derajat-derajat para orang baik ya di dalam agama. Wama ba'daha fayya min marati isyayatin, dan yang setelahnya ya di bawahnya ya, berarti ya di bawahnya ini ya, setelahnya itu adalah ladang-ladangnya setan. Nah, itu ladang-ladangnya setan. Nah, gimana itu caranya setan itu menjadikan kita turun ya derajatnya? Mungkin dulu awalnya kita ashabul yamin ini paling rendah ya, orang baik tapi derajatnya paling rendah. Bisa turun itu, nauzubillah. Caranya gimana?
setan. Nah, biasanya wadzalika bi antashtaghila wal iyadzubillah bima yahdimu dinak. Kita akan dibujuk rayu. Nah, karena setan itu memang kerjaannya itu membisiki kan ya. Pada akhirnya kan kita yang pegang kendali kan. Kita dibujuk rayu oleh setan agar menyibukkan diri dengan sesuatu yang membuat agama kita hancur ya. Kita tahulah ya, apalah ya. Oke. Au tu'zi abdan min ibadillah, atau menyakiti hamba Allah. Nah, salah satu dari hambanya Allah. Di sini tu'zi. Tu'zi di sini menyakiti. Menyakiti di sini umum. Mau itu secara lisan ya kan, ataupun secara fisik. Nah, hati-hati. Fahadirut batul halikin, dan inilah derajatnya orang-orang yang atau posisinya orang-orang yang hancur ya ini. Nah, kalau sudah menghancurkan urusan agama, ya kan? Berarti kita maksudnya mulai berani bermaksiat terang-terangan, mengerjakan yang dilarang Allah, apalagi kabair ya kan, dosa besar. Nah itu tuh perkara yang menghancurkan agama kita yang seperti itu, atau menyakiti hamba Allah. Nah itu maka kita sudah masuk ke perangkapnya setan yang menjadikan derajat kita turun dari yang awalnya paling rendah. Derajat orang baik paling rendah ashabul yamin turun, semakin turun semakin turun semakin turun. Nauzubillah, endingnya jangan sampai ya murtad, keluar kufar, nauzubillah. Fa iyyaka an takuna fi hadhihi tabaqah, jangan sampai kamu masuk di golongan-golongan ini, tingkatan-tingkatan yang rendah ini. Wa'lam annal abda fi haqqi dinihi ala salati darajat, dan ketahuilah seorang hamba itu dalam perkara agamanya itu terbagi menjadi 3 derajat. Yang pertama adalah salim. Nah, salim, semoga ya at least kita derajat inilah ya, salim. Hamba yang salim tuh yang gimana? Dia yang fokus mengerjakan yang faraid, yang wajib-wajib. Ya fokusnya hanya wajib-wajib. Ya mau baru bisanya seperti itu, yang wajib pokoknya saya kerjakan. Nah, itu salim. Wa tarkil ma'asi, dan berusaha meninggalkan maksiat-maksiat. Nah, berarti maksudnya kalau yang besar, ibaratnya yang besar-besar, yang kabair itu ya, tidak membunuh, tidak berzina, tidak apa namanya, kabair kan ada beberapa ya, hadis ya 7 loh nggak salah, saya lupa. Salah satu yang saya sebutkan beberapa ya, di antaranya saya sebutkan tadi ya, durhaka ke orang tua ya kan. Nah itu, nah, tidak melakukan itu. Nah, maka ya kalau kita fokusnya masih itu, berarti kita masih di derajat mukmin salim ya, orang-orang mukmin yang salim. Oke. Kemudian robih itu yang untung, beruntung, dia beruntung. Oke. Itu bagaimana itu muslim yang robih, yang derajatnya naik ini ya. Oke. Bahwa al-mutatawwi bil qurbati wan nawafil, dan dialah yang menambah ya, selain yang wajib-wajib juga menambah. Mutatawwi itu sebenarnya artinya tatawu, itu kan menambah ya, tambahan, additional. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu. Oke. Menambah yang awalnya wajib saja ditambah, nggak wajib tapi kamu nambah gitu. Nah, itu tatawu itu seperti itu. Dia menambah ibadahnya dengan yang sunah-sunah ya kan, dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah ya, biasanya melalui nawafil, ibadah-ibadah sunnah. Nah itu robih. Kalau kita sudah bisa ya berarti kita masuk ke golongan yang ini. Yang ketiga khosir. Nah jangan sampai ya, khosir itu rugi, lawannya robih. Khosir rugi. Gimana itu yang rugi? Rugi itu ya wal huwa al muqassiru anil lawazim, yang meremehkan yang wajib. Nah, ya kan, meremehkan yang wajib ya sudah rugi. Nah, baik. Fa'in lam takdir antaku narobihan, jika kamu tidak mampu untuk menjadi golongannya yang robih tadi, yang beruntung, ya fajtahid antaku nasaliman, maka berusahalah agar kamu tetap menjadi golongan orang-orang yang salim tadi. Pokoknya fokus, udah saya baru bisa fokus yang wajib, ya udah kita fokus di situ dan meninggalkan yang buruk-buruk, kabair gitu kan. Dan berusaha sekuat tenaga juga tidak meremehkan dosa-dosa kecil. Ya sudah, kita fokus aja di situ. Jangan sampai turun dari itu, karena itu yang paling rendah ya. Oke. Wa iyyaka summa iyyaka antakuna khosiran, dan jangan sampai kamu
menjadi golongan orang yang merugi, khosir. Nah, itu tadi pembagian keadaan kita sebagai hamba dalam urusan agama kita ya, yang kita kerjakan ya, personal kita. Nah, wal abdu fi haqqi sa'iril ibad lahu salah sudah rojak. Dan di sini bagaimana kita keadaan seorang hamba itu memperlakukan hamba-hamba Allah yang lainnya itu juga punya derajatnya. Kalau tadi kan kita mentreatment diri sendiri agar kita lebih dekat kepada Allah kan 3 ya, salim, robi, khosir gitu kan. Orang yang salim, orang yang beruntung, ada orang yang merugi gitu ya. Nah, kalau yang ini bagaimana kita mentreatment orang di sekitar kita. Nah, itu juga ada derajat-derajatnya. Yang pertama, an yanzila fi haqqihim manzilatal kiramil bararah minal malaikah kalau tidak salah. Nah, yang pertama, kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita itu seperti malaikat. Ya, seperti malaikat. Masya Allah ya, kita tahu ya. Wa an yas'a fi agrodim rifqan bihim. Nah, ya berusaha memberikan yang terbaik. Memperlakukan mereka seperti malaikat. Oh, orang baik semua ini yang saya treatment ini ya, Masya Allah. Ya, saya sayang saya mereka, Masya Allah, berpikir kayak malaikat. Nah, jadi kita itu bersifat seperti malaikat, memperlakukan orang-orang di sekitar kita seperti malaikat. Malaikat itu kan sukaan yang baik-baik ya. Nah, wa idkhalan lisururi ala qulubi, membuat mereka bahagia. Nah, itu Masya Allah ya. Makanya ada sebutnya kan berhati malaikat. Nah, itu yang nomor 1 pastinya ya. Nah, yang kedua derajat di bawahnya adalah yang memperlakukan orang di sekitarnya itu seperti hewan ternak dan benda mati. Ini teman-teman, ini gini ya, bahasa ini bahasa buku klasik ya teman-teman ya. Jadi jangan dibandingkan dengan bahasanya kita. Mungkin perumpamaan zaman dulu, sastranya zaman dulu itu ya seperti itu membahasakan orang ya. Kok zaman kita kan perbendaharaan kata sudah banyak asimilasi budaya gitu ya. Jadi saat kita membaca buku-buku turos klasik itu ya kita harus juga melihat konteksnya di zaman beliau juga ya. Beliau membahasakannya seperti itu. Nah, ya kan, tapi insya Allah ini juga relate. Bahasanya walaupun kayaknya tuh vulgar ya, memperlakukan orang-orang seperti hewan ternak. Bahaim kan hewan ternak. Wal jamadat dan benda mati loh. Gimana itu ya? Nah, jelasin dulu ya. Oke. Maksudnya adalah kita tidak memberikan kebaikan, tidak melakukan sesuatu yang membuat mereka happy, ya kan, seperti yang derajat yang pertama tadi ya. Kita kalau derajat pertama kan seperti malaikat ya, kita memperlakukan mereka dengan baik sekali, kita enggak. Jadi ini kayak lebih ke silent treatment sebenarnya ya. Kalau bahasanya sekarang tuh silent treatment, berbuat baik enggak, tapi enggak nyakitin gitu loh. Walakin yakufu anhum syarrahu, tetapi kita tidak menyakiti mereka. Nah, bahasanya sekarang tuh kayak silent treatment. Udahlah, terserah mereka mau ngapain, monggo. Saya nggak punya urusan sama mereka, tapi saya tidak menyakiti mereka. Nah, itu silent treatment kok bahasanya sekarang. Nah, oke. Yang ketiga adalah an yanzila fi haqqihim manzilatal aqarib wal hayat wasiba ad-dariyat. Nah, ini memperlakukan mereka itu seperti halnya kita itu memperlakukan ular ya sama hewan buas ya, gimana itu kita kalau mau berhadapan dengan ular tuh gimana ya, udah itu dibayangkan aja ya. Oke. Nah, berhadapan dengan ular kalajengking ya kan, hewan buas ya gimana, layur jaheru, tidak diharapkan kebaikan darinya. Jadi tidak lagi silent treatment gitu, benar-benar diacuhkan, tidak mau sama sekali ya kan. Wayut takosyaru, jangan sampai mereka juga membahayakan kita ya kan, kita kan sedang menghadapi ular. Semoga teman-teman nggak pernah ketemu ya, tapi saya pernah ketemu. Benar-benar gak nyaman sekali ya. Astagfirullahaladzim, ada orang model seperti ini, tapi memang ada ya. Oke. Baik. Fa'ilam takdir ala antal tahiqa bi ufukil malaika. Kalau kita udah kita nggak bisa berhati malaikat ya, memperlakukan orang dengan baik terus. Masya Allah ya. Nggak bisa. Fahdar antanzila andaro jatil bahaim wal jamadat ila marotibil aqaribi wal hayat.
ya at least lah, kalau memang nggak bisa berarti malaikat, ya udah kita jadi golongan yang kedua aja tadi ya, memperlakukan seperti hewan ternak dan benda mati. Ya udah biarin aja, yang penting kita tidak menyakiti. Nah, udah tidak menyakiti, poinnya di situ. Nah, udah terserah sakarepmu, terserah kamu, yang penting saya tidak menyakiti kamu. Oke. Nah, jangan sampai kita di golongan ketiga ya, memperlakukan orang seperti kita berinteraksi dengan hewan buas, dengan seperti berinteraksi dengan ular ya, benar-benar nggak mau sama sekali. Tapi ya bisa jadi kita dalam posisi itu kan, gimana ya? Baik. Karena memang ada kan orang jenisnya itu seperti ular. Oke ya. Jadi nggak nyadar itu. Sampai orang-orang tuh nggak mau loh berinteraksi sama dia, itu saking mungkin madorotnya ya, bahayanya orang itu. Baik. Fa in radita li nafsika an-nuzul min a'la ilyin fala tardolaha bil hawiyyi ila asfala safilin. Kalau kamu itu sudah rela dirimu itu turun dari dalam artian berasal dari tempat yang tinggi a'la ilyin, ya jangan kamu ridho juga kamu turun ke derajat paling rendah, jangan, kan? Fala alaka antanju kafafan la laka wala alaika. Pokoknya kamu harus selamat ya, jangan sampai kamu membahayakan dirimu dan membahayakan orang lain. Seperti itu. Pokoknya ambil yang baik-baik, yang manfaat saja, yang membahayakan dirimu atau orang lain ya jangan diambil. Baik. Ini ada pertanyaan nggak nih Ustazah Nurun ini? Belum ada ya? Gimana teman-teman? Apakah ada yang Masih ada 9 menit ini. 13 menit ini ya, 9 menit ya. Iya, masih ada 13 menit Ada lagi. yang mau ditanyakan atau mau sharing boleh ya teman-teman ya. Ada nggak nih Boleh, nggak harus tanya sih. Kalau nggak ada berbagi ya? saya lanjutkan bacanya nih. Aku Atau gini aku deh aja, aku bertanya boleh nggak aku? monggo silakan. Ini bukan, saya bukan Google ya. Kita sharing aja ya. Iya, kita berbagi. Iya. Tadi kan disampaikan ya bahwa bagaimana kita itu menata niat sebagai seorang muta'alim atau thalibul ilmi, mencari ilmu dan mengamalkannya. Nah, apa nih tipsnya Ustazah bagi teman-teman yang berprofesi sebagai guru misalnya atau ustazah misalnya. Nah, kita kan itu mengajarkan ilmu untuk kepentingan duniawi kan ya, untuk dapat Betul. gaji misalnya. Nah, gimana nih tipsnya untuk menata hati kita tuh buat yang profesinya sebagai pengajar, ustazah atau guru supaya tidak terjebak kepada kerugian yang ustazah sampaikan tadi tuh, supaya hati kita tetap terjaga, niat kita tetap kepada Allah. Nah, dan seterusnya itu ustazah. Silakan Oke. ustazah. Baik. Kalau dari saya juga melakukan profesi ini ya. Oke, mengenai kita bahas dulu bersinggungan apakah boleh ya secara fikih ya mengambil ujroh dari mengajar. Kalau di hadis kan boleh ya, dikatakan di hadis itu boleh mengambil ujroh dari mengajar Al-Quran kan ya. Tapi dari situ ulama pastinya mengkiaskan ya. Quran itu kan sesuatu hal yang baik, maka dikiaskan juga jika yang kita ajarkan baik ya maka boleh gitu kan. Tapi kembali lagi ke kita gimana biar kita tetap solehun niyah ya, niatnya soleh. Yang bisa kita lakukan untuk menjaga solehnya niat kita itu adalah jangan berharap pada apa yang ada di tangannya manusia. Paham ya maksud saya, teman-teman ya. Jangan mengharapkan apa yang ada di tangannya manusia. Udah fokus aja, sudah fokus aja kalau kita mengajar, ya udah ngajar. Gitu. Oke. Kita ngajar, kemudian jangan berharap kalau misalkan gini, ini contoh real misalkan. Kita dijanjikan misalkan ya, akan setelah mengajar gitu, dijanjikan akan mendapatkan insentif sekian sekian sekian. Kan sekian sekian sekian. Misalkan ini praktek nyatanya gitu. Ternyata kita sudah selesai dari kewajiban.
Sudah selesai nih dari kewajiban. Ternyata itu tidak turun dan wallahu alam kemana? Tidak tahu. Tidak turun. Nah, ya kan? Tidak turun atau turunnya nanti atau nggak tahu kemana. Misalkan, ya itu tidak ada lah di tangan kita. Ya sudah, ikhlaskan. Bisa jadi itu balak, ya kan? Bisa jadi itu harta yang tidak berkah. Buktinya tidak turun, gitu kan? Nah, tapi kalau itu turun, itu udah jadi rezekimu. Bisa dipahami ya, Ustazah ya? Mm-mm. Nah, Iya, iya. mengenai mensejahterakan guru itu penting, jelas, ya kan? Jelas ya. Bukan berarti kita ini dong nggak boleh menuntut hak kita. Boleh. Kita boleh menuntut hak kita. Perjuangkan itu. Kalau kita sudah menuntut tapi merekanya tidak mereken ya sudah serahkan sama Allah. Kita sudah menuntut hak kita. Bukan berarti kita juga diem saja, tidak. Nah, tapi itu adalah masalah hati. Kita sudah melaksanakan kewajiban, kemudian kita terikat dengan perjanjian yang dibuat. Kita pokoknya fokusnya adalah laksanakan tanggung jawab. Gitu. Laksanakan tanggung jawab. Kita sudah melaksanakan kewajiban ya Allah. Jika memang itu jadi hak saya, maka lancarkan. Kalau bukan, tolong halangi. Kalau itu balak, tolong halangi. Gitu. Tapi kalau hak kita diambil, kita juga menuntut, tapi dengan cara yang baik. Sudah mengajukan tuntutan, tapi tidak direken, ya sudah itu nanti tanggung jawabnya yang otoritas atas ya. Oke, seperti itu. Salihun niyahnya ya, jangan mengharap apa yang ada di tangannya manusia. Itu. Kalau dari saya itu. Oke. Baik, ini ada yang tanya ini ya. Sebentar ya. Sebentar. Ini ada yang ngetik nih. Maaf, ini pertanyaan di luar pembahasan. Bagaimana profesi seorang bekerja di bank konvensional? Apakah gaji yang diterima termasuk riba apa gimana? Karena ada yang mengatakan kok bekerja di bank itu uangnya kurang halal. Oke. Gini, saya ini sebenarnya tidak di makom untuk menjawab ini. Seharusnya ditanyakan ke fikih ya, fikih ekonomi ya. Tapi begini saya sampaikan jawaban dari syekh saya dulu di Mesir yang pernah ditanya mengenai hal ini. Saya tidak tahu beliau istimbatnya bagaimana karena beliau waktu itu ditanya fujaian langsung dan jawabannya beliau begini. Jangan ditanya saya teman-teman ya. Saya konsentrasinya bukan di fikih iktisad, bukan di fikih ekonomi. Saya hanya menyampaikan apa yang dari guru saya jawab saat ditanya mengenai itu. Jawaban beliau apa? Jawaban beliau bagaimana? Jawaban beliau adalah halal. Boleh. Itu ujroh yang halal. Itu adalah gaji yang halal. Nah, bisa jadi, saya sampaikan ya teman-teman, kalau mau lebih detailnya, tanya ke pakar fikih ekonomi. Bisa jadi ada perbedaan pendapat antara fuqaha, ya, ahli-ahli ilmu fikih iktisad, fikih ekonomi. Ada yang lebih menjaga sehingga jangan ambil pekerjaan itu keluar, ya. Ada yang membolehkan mungkin dengan syarat, nah ya kan, bisa jadi, gitu ya. Guru saya mungkin mengambil pendapat yang membolehkan itu, tapi dengan syarat. Nah, sehingga muncul konklusi kalau bekerja di bank itu boleh, nah, ya kan? Saya tidak menjustifikasi. Pada akhirnya semua ulama punya dasarnya masing-masing, gitu ya. Tinggal yang menjalani gimana, mantepnya bagaimana, mengikuti pendapat yang membolehkan dengan dalil-dalil yang ada, atau mengikuti pendapat yang lebih berhati-hati, silahkan, gitu ya. Oke, baik. Ini salah lapak tapi nggak apa-apa ya. Tapi kebetulan saya pernah dengar guru saya bilang seperti itu. Kalau mau cari lebihnya, saya sarankan tanya ke ahli fikih iktisad ya, atau ilmu fikih tentang perekonomian atau bahkan perbankan. Itu akan lebih detail jawabannya. Diajari perbedaan pendapatnya, dalil yang digunakan tuh apa. Oke, baik. Tadi ada yang resen ya kayaknya ya, Ustazah ya? Ada Ini yang yang resen nggak sih? rasain ya yang nanya ngetik ini tadi. Oh, oke, baik. Oke. Baik. Gimana Ustazah jawaban tadi yang mengenai profesi guru itu tadi, apakah bisa ditangkap maksudnya? Iya, bisa Oke. ditangkap. Ya. Ya, Jangan kita ada mengharapkan apa yang ada di uh, tangannya manusia. ya kita ada 5 Fokus menit aja lah, lagi. fokus tanggung jawabnya apa. Kalau itu sudah Allah gariskan untuk kita, itu ada. Kalau tidak ada, ya berarti Allah menolak bala. Gitu aja. Nah, tapi kalau ada sesuatu yang seharusnya jadi hak kita, tapi
tidak diberikan kita tuntut, kita menuntut hak kita kepada yang berwenang. Kalau tidak diberikan ya sudah, tanggung jawabnya beliau-beliau kepada Allah. Seperti itu. Iya, 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 iya. Berkenaan dengan hal itu, ini sebaiknya digunakan untuk para pengurus atau pemegang kebijakan satu lembaga ya, bahwa harus aware terhadap hak-hak para pengajar. Nah, Dan bagi para kesejahteraan. jangan dibalik tuh, lillahi ta'alanya dipakai sama para penentu kebijakan, sehingga didorong untuk jenengan ini ngabdi, jenengan ini itu bahaya, nanti terbalik-balik. Bahaya itu, bahaya. Maka prinsip ini digunakan oleh para penentu kebijakan atau para pengurus tadi. Adapun yang para pengajarnya bisa pakai tadi kata Ustazah Karisma untuk fokus saja kepada menyebarkan ilmu ya. Kalau saya pernah dengar Gus Baha itu menyampaikan, kenapa kok saya ini belajar gitu. Kata beliau, karena saya ingin mengenal kurang lebih yang nyantol di kepala saya itu, karena saya ingin mengenal rahmatnya Kanjeng Nabi dan Gusti Allah gitu. Makanya kalau saya, kenapa kok aku ada di lingkaran Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang cenderung memahami hukum-hukum Islam yang lebih ramah perempuan, itu saya ingin tahu sayangnya Tuhan dan sayangnya Rasul kita kepada perempuan itu seperti apa, yang selama ini distigmatisasi tidak begitu ramah gitu ya. Jadi semakin kita mengenal betapa sesungguhnya Tuhan itu Maha Rahman Rahim, begitupun Rasulullah yang rahmatan lil alamin gitu. Dan kita menyampaikan ilmu itu supaya orang lain juga mengenal sifat rahmat itu. Nah, gitu. Kalau hak kita tidak diberikan sebagai yang menyampaikan ilmu, kata Saudara Karisma tadi, gunakan dasar menyelamatkan zalim wal mazlum. Jadi orang yang tidak memberikan hak kepada orang yang sesungguhnya berhak, itu kan orang yang zalim ya. Maka kita meminta hak kita itu bukan karena urusan dunia, tapi niatkan untuk saya ingin menjaga orang itu supaya tidak berlaku zalim. Gitu. Itu laku niat. Angel teman-teman. Namanya saja laku Memang. Tapi ya diusahakan gitu. Kita 2 menit lagi nih, Kalau ada closing statement. Guru saya ada guru lain ya. Beliau ini belum mursyid ya. Ya tangan kanannya mursyid lah. Beliau bilang begini. Ini pertanyaannya vulgar tapi logis memang. Gini, langsung beliau tanya kan ke kita gitu kan waktu itu di Mesir, kenapa guru itu dibayar? Nah, gitu. Apanya yang dibayar? Ayo, kenapa guru dibayar? Apanya yang dibayar? Ada yang tahu nggak teman-teman ini? Jawaban beliau, yang dibayar ilmunya tidak. Ilmu itu gratis dari Allah, silahkan ambil. Yang dibayar dari guru itu waktunya, Ustazah Nurun. Beliau jawabnya apa? Waktu. Dibeli waktu, benar nggak? Iya, seharusnya waktu yang para guru itu bisa kok buat berbisnis, mencari penghasilan yang lain kan, tidak mengajar kan? Iya. Iya. Soalnya kita nanti 1 yang menit dibeli lagi itu mati sendiri nih. Itu. Nah, yang diberi itu waktu. Yang diberi itu waktu. Jadi itu ganti dari yang sebenarnya waktu itu bisa digunakan untuk mencari penghidupan, ya kan? Dengan berdagang mungkin atau apa, tapi waktu itu digunakan untuk mengajar. Maka itu ganti dari waktu yang seharusnya bisa untuk bekerja. Nah, seperti itu. Baik, ini bentar lagi. Iya, ditutup aja, Ustazah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.